Di sebuah desa, hiduplah seorang nelayan tua yang bijak. Suatu hari, badai dahsyat menerjang laut, menghancurkan satu-satunya perahu miliknya. Para tetangga yang melihat hal itu berbondong-bondong datang dan berkata, "Ini bencana besar, kamu kehilangan alat pencari nafkahmu." Nelayan tua itu hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Baik dan buruk, siapa yang tahu?" Beberapa hari kemudian, seorang pedagang kaya dari kota menawarkan pekerjaan kepada nelayan tua itu untuk menjadi penasihat di galangan kapalnya. Pekerjaan ini memberinya penghasilan yang jauh lebih baik. Mendengar kabar itu, para tetangga datang kembali dengan penuh semangat dan berkata, "Luar biasa, keberuntungan besar datang padamu." Namun, nelayan itu tetap tenang dan menjawab, "Baik dan buruk, siapa yang tahu?" Tidak lama setelah itu, saat bekerja di galangan kapal, sebuah tiang besar jatuh dan menghantam kakinya hingga patah. Para tetangga yang mendengar kabar itu segera datang dengan wajah penuh prihatin. "Betapa menyedihkan, kecelakaan ini sungguh parah," ujar mereka. Nelayan tua itu tetap tenang dan berkata, "Baik dan buruk, siapa yang tahu?" Beberapa minggu kemudian, bajak laut menyerbu desa, memaksa para pria untuk ikut ke kapal mereka sebagai budak. Karena kakinya yang cedera, nelayan tua itu tidak dibawa. Para tetangga kembali ke rumahnya dan berkata, "Kamu sungguh beruntung tidak ikut menderita." Nelayan itu, seperti biasa, hanya menjawab, "Baik dan buruk, siapa yang tahu?" Sahabat sekalian, cerita ini mengajarkan bahwa seperti yang dialami nelayan, perahu yang merupakan sumber penghidupannya hancur. Namun justru membuka peluang pekerjaan yang lebih baik. Kemudian ia mengalami kecelakaan, tetapi justru menyelamatkan dari pembajakan. Hal ini menunjukkan bahwa hidup penuh dengan kejutan dan apa yang kita anggap buruk bisa jadi berunjuk baik. Begitu pula sebaliknya. Buddha dengan bijak berkata, "Segala sesuatu yang datang akan pergi. Segala sesuatu yang muncul akan berlalu." Ini bukan ajakan untuk pasrah, melainkan sebuah undangan untuk melepaskan genggaman erat kita pada keinginan untuk mengontrol hidup. Bayangkan diri kita seperti air. Ia tidak memaksakan kehendak, melainkan mengalir dengan luwes, menyesuaikan diri dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Air bisa menjadi tenang di danau, bergumuruh di air terjun, bahkan menghancurkan batu karang dengan ketekunannya. Seperti air, kita pun bisa menemukan kekuatan dalam fleksibilitas dan menari bersama irama perubahan. Melepaskan ekspektasi bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, kita membuka diri pada kemungkinan tak terbatas yang ditawarkan kehidupan. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, kita bertransformasi menuju kebebasan sejati, di mana kebahagiaan bukan lagi tujuan yang dikejar, melainkan keadaan yang muncul secara alami dari dalam. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan terdiri dari unsur-unsur batin yang kita pelihara, seperti kesadaran, kebajikan, dan ketenangan. Ketika kita menerima perubahan dengan lapang dada, melepaskan keinginan untuk mengontrol, dan menumbuhkan kualitas-kualitas positif dalam diri, kita membangun fondasi kokoh bagi kebahagiaan yang abadi. Hidup ini bagaikan sebuah perjalanan menyusuri sungai yang berkelok-kelok. Ada kalanya arus tenang dan damai membawa kita melalui pemandangan yang indah. Namun, ada pula saatnya arus deras dan berbatu, menguji ketahanan dan kemampuan kita untuk beradaptasi. Di tengah perjalanan yang penuh dinamika ini, Buddha mengajarkan kita sebuah kebijaksanaan yang abadi, yaitu menerima perubahan dengan lapang dada. Seringkali, kita terjebak dalam ekspektasi dan keinginan untuk mengontrol setiap aspek kehidupan. Kita menginginkan segalanya berjalan sesuai rencana, menolak ketidakpastian, dan berusaha menghindari perubahan. Namun, seperti yang diajarkan Buddha, segala sesuatu yang datang akan pergi, segala sesuatu yang muncul akan berlalu. Kehidupan adalah sebuah aliran yang terus bergerak, dan perubahan adalah bagian tak terpisahkan darinya.
Melepaskan ekspektasi bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, kita membuka diri pada kemungkinan tak terbatas yang ditawarkan kehidupan. Bayangkan diri kita seperti air. Ia tidak memaksakan kehendak, melainkan mengalir dengan luas, menyesuaikan diri dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Air bisa menjadi tenang di danau, bergemuruh di air terjun, bahkan menghancurkan batu karang dengan ketekunannya. Seperti air, kita pun bisa menemukan kekuatan dalam fleksibilitas menari bersama irama perubahan alih-alih melawan arus. Buddha mengingatkan, jangan mencari kebahagiaan di luar dirimu, karena kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam. Kebahagiaan yang autentik bukanlah sesuatu yang dapat kita temukan dalam kepemilikan materi, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita, dari cara kita memandang dunia dan menyikapi setiap peristiwa yang terjadi. Ketika kita belajar untuk menerima perubahan dengan lapang dada, kita melepaskan diri dari belenggu keinginan dan ketakutan. Kita menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mampu menemukan kebahagiaan dalam setiap momen kehidupan. Seperti yang diajarkan Buddha, hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmatilah setiap langkah dengan penuh kesadaran. Salah satu kunci untuk menerima perubahan adalah mengubah cara pandang kita terhadapnya. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman yang harus dihindari, cobalah untuk melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Setiap perubahan, baik yang terasa menyenangkan maupun menyakitkan, membawa pelajaran berharga yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya, ketika kita kehilangan pekerjaan, kita mungkin merasa sedih dan kecewa. Namun, jika kita mampu melihat peristiwa tersebut dengan pikiran terbuka, kita akan menyadari bahwa kehilangan tersebut justru membuka peluang baru yang lebih baik. Mungkin kita akan menemukan pekerjaan yang lebih sesuai dengan passion kita, atau bahkan memutuskan untuk mengejar mimpi yang selama ini tertunda. Buddha memberi nasihat untuk tidak melawan apa yang terjadi, tetapi belajar untuk beradaptasi dan menerima. Apa yang ada, ada. Apa yang tidak ada, tiada. Artinya, kita harus berusaha untuk menerima perubahan tanpa melawan, dan bukan berarti kita menyerah begitu saja. Tetapi lebih kepada bersikap terbuka terhadap situasi yang ada dan mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan bijaksana. Ketika kita menerima kenyataan apa adanya, kita melepaskan diri dari penderitaan yang ditimbulkan oleh penolakan dan keinginan untuk mengubah sesuatu yang tidak dapat diubah. Kita menjadi lebih tenang, lebih fokus pada saat ini, dan lebih mampu menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Salah satu cara untuk melatih penerimaan adalah melalui meditasi dan mindfulness. Dengan melatih kesadaran penuh, kita belajar untuk hadir sepenuhnya di momen ini tanpa penilaian. Ketika pikiran terasa berat atau penuh kecemasan, cobalah duduk tenang, menarik napas dalam-dalam, dan fokus pada saat ini. Buddha berkata, seperti api yang redup ketika tidak diberi bahan bakar, begitu pula pikiran menjadi damai ketika kita berhenti memberi makan kekhawatiran. Dengan mindfulness, kita melatih diri untuk menghadapi kenyataan dengan lapang hati, tanpa melawan atau melekat pada apa yang sudah berlalu. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Namun, dengan menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan. Seperti yang diajarkan Buddha, ketika kamu berhenti menolak kenyataan, kamu mulai memahami kebebasan sejati. Mari kita jalani hidup dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang, menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah di sepanjang jalan. Dan disinilah kita tiba di persimpangan jalan kehidupan. Kita dihadapkan pada pilihan yang menentukan. Akankah kamu terus bergelut melawan arus, menghasilkan gejolak dan penderitaan yang tak berkesudahan? Atau akankah kamu menyerahkan diri pada aliran kehidupan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, kedamaian dalam penerimaan, dan kebijaksanaan dalam setiap perubahan? Perjalanan hidup seperti halnya kisah nelayan tua yang bijak.
penuh dengan lika-liku dan kejutan. Ada masa ketika badai menghantam dan menghancurkan semua yang kamu miliki, meninggalkan kamu terombang-ambing dalam ketidakpastian. Namun, di balik kehancuran itu, terbuka peluang baru yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ada masa ketika kamu merasa berada di puncak keberuntungan, namun tiba-tiba dihempaskan oleh takdir ke dalam jurang kesulitan. Dan di saat-saat seperti itulah, kamu diuji untuk menemukan kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu. Momen kunci dalam hidup adalah saat kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu takut akan perubahan. Bahwa kamu tidak perlu berusaha keras untuk mengontrol setiap aspek kehidupan. Bahwa kamu dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dengan menyerahkan diri pada aliran kehidupan, seperti daun yang jatuh dengan tenang mengikuti hembusan angin. Bayangkan dirimu sebagai sebuah pohon yang kokoh berdiri di tengah badai. Angin kencang menerpa, hujan deras mengguyur, petir menyambar-nyambar. Namun, pohon itu tetap tegar, akarnya mencengkeram erat tanah. Cabang-cabang yang menari mengikuti irama badai. Ia tidak melawan, ia tidak mengeluh, ia menerima badai sebagai bagian dari siklus alam. Dan ia tumbuh semakin kuat setelah badai berlalu. Seperti pohon itu, kamu pun memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Kamu memiliki akar yang kuat dalam bentuk nilai-nilai dan keyakinanmu. Kamu memiliki cabang-cabang yang fleksibel dalam bentuk kemampuanmu untuk beradaptasi dan belajar. Dan kamu memiliki daun-daun yang lebat dalam bentuk cinta dan dukungan dari orang-orang terdekatmu. Ketika kamu merasa takut atau khawatir, ingatlah akan kekuatan yang ada di dalam dirimu. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi badai kehidupan. Ada orang-orang yang menyayangimu dan siap membantumu. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa setiap badai pasti berlalu. Setelah kegelapan, akan selalu ada cahaya. Setelah kesulitan, akan selalu ada kemudahan. Lepaskanlah keinginanmu untuk mengontrol segalanya. Terimalah perubahan dengan lapang dada. Temukan kekuatan dalam kelembutan. Dan temukan kebahagiaan dalam penerimaan. Biarkan kehidupan mengalir dengan alami, seperti air yang mengalir menuju lautan. Dan percayalah bahwa di ujung perjalanan, kamu akan menemukan kedamaian dan kebebasan yang sejati. Ingat, hidup adalah perjalanan yang penuh dinamika. Mari kita hadapi setiap perubahan dengan kekuatan, kelembutan, dan penerimaan. Sekarang, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Like video ini dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dalam riuhnya kehidupan yang dipenuhi gejolak, di mana ambisi dan ego saling berbenturan. Seringkali kita kehilangan jejak dari makna sejati kebahagiaan. Kita terjerat dalam pusaran kompetisi yang tak berkesudahan, berpacu mengejar kemenangan semu, mengukur kesuksesan dengan harta benda, dan hanyut dalam ilusi kekuasaan. Namun, di balik kilauan duniawi, tersimpan kekosongan dalam hati, jiwa kita merintih, mendambakan kedamaian yang hakiki. Buddha berkata, kemenangan melahirkan kebencian. Yang kalah hidup dalam penderitaan. Orang yang bijaksana hidup dengan damai, meninggalkan kemenangan dan kekalahan. Kata-kata ini bagaikan setetes embun yang menyejukkan di tengah padang pasir, mengingatkan kita akan hakikat hidup yang sesungguhnya. Izinkan saya mengajak Anda merenungkan sebuah kisah inspirasi tentang seorang raja yang bijaksana. Di suatu negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang tersohor akan kebijaksanaannya. Ketenangan dan welas asih memancar dari setiap tindakannya, bagaikan sinar mentari yang menghangatkan bumi. Suatu hari,
seorang raja musuh yang angkuh, dengan hati dipenuhi ambisi dan kesombongan, menantangnya untuk berduel. Ia datang dengan pasukan yang perkasa, siap untuk menaklukkan dan menghancurkan. Namun, raja bijak ini dengan jiwa yang tenang dan damai, tidak terpancing oleh provokasi. Alih-alih membalas dengan kekerasan, ia justru mengundang raja musuh tersebut ke istananya untuk berdiskusi. Di dalam sebuah istana yang megah, dihiasi dengan taman-taman yang indah dan kolam-kolam yang jernih. Di tengah kemegahan itu, sang raja bijak menyambut tamunya dengan penuh hormat. Ia menghidangkan jamuan mewah, menyuguhkan musik yang merdu, dan memperlakukan raja musuh dengan penuh keramahan. Sang raja musuh yang tadinya berapi-api merasa bingung dan luluh. Ia tertegun melihat kebaikan hati sang raja bijak. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa yang mulia begitu baik kepada saya? Padahal saya datang untuk menantang. Dengan tenang, sang raja bijak menjawab, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Amarah, kesombongan, dan kebencian adalah musuh terbesar kita. Dengan mengendalikan diri, kita mencapai kedamaian sejati yang tak tergoyahkan. Kata-kata bijak itu bagaikan panah yang menembus hati sang raja musuh. Ia tersentuh oleh kebijaksanaan dan kemuliaan hati sang raja bijak. Akhirnya, ia mengurungkan niatnya untuk berperang dan pulang ke kerajaannya dengan membawa pelajaran berharga tentang arti kedamaian sejati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang dapat diraih dengan kekerasan atau paksaan. Kedamaian sejati bersumber dari dalam diri, dari hati yang bersih, dan pikiran yang jernih. Buddha dalam kebijaksanaannya mengajarkan kita untuk mengalahkan amarah dengan cinta kasih, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan mengalahkan kebohongan dengan kebenaran. Ajaran ini bagaikan obor yang menerangi jalan menuju kedamaian. Renungan ini mengajak kita untuk menyelami lebih dalam makna kedamaian sejati. Kedamaian bukanlah sekedar ketiadaan perang atau konflik, melainkan suatu kondisi batin yang tenang dan harmonis. Ia bagaikan sebuah simfoni yang indah, di mana setiap instrumen dalam diri kita, pikiran, perasaan, dan tindakan berpadu dalam harmoni yang sempurna. Kedamaian sejati bersemayam di dalam diri kita, bukan di luar. Ia tak terpengaruh oleh kondisi eksternal seperti pujian, hinaan, kekayaan, atau kemiskinan. Ia bagaikan sebuah pohon yang kokoh yang akarnya menancap kuat di dalam tanah, sehingga tak mudah tergoyahkan oleh badai dan topan. Buddha dengan bijak menyatakan, pikiran menciptakan realita. Dengan pikiran, kita menciptakan dunia. Pikiran kita bagaikan sebuah taman. Jika kita menanam benih-benih positif seperti cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan, maka taman itu akan dipenuhi bunga-bunga indah yang harum semerbak. Sebaliknya, jika kita menanam benih-benih negatif seperti amarah, kebencian, dan keserakahan, maka taman itu akan dipenuhi duri dan semak belukar yang menyakitkan. Untuk mencapai kedamaian tak tergoyahkan, kita perlu melatih pikiran kita. Kita perlu belajar untuk mengendalikan pikiran, menjauhkan diri dari pikiran-pikiran negatif, dan mengembangkan pikiran-pikiran positif. Meditasi, refleksi, dan introspeksi adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melatih pikiran. Buddha mengingatkan kita, tidak ada api seperti nafsu, tidak ada kejahatan seperti kebencian, tidak ada penderitaan seperti keberadaan, tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari kedamaian. Nafsu, kebencian, dan kemelekatan pada duniawi adalah api yang membakar jiwa, menciptakan penderitaan dan kegelisahan. Hanya dengan melepaskan diri dari belenggu nafsu dan kebencian, kita dapat mencapai kedamaian sejati. Belajar dari Raja Bijak dalam cerita tadi, kita berusaha mengendalikan diri, menaklukkan musuh dalam diri kita sendiri.
dan mengembangkan pikiran yang positif. Dengan demikian, kita akan mencapai kedamaian tak tergoyahkan yang akan membawa kebahagiaan sejati bagi diri kita dan orang lain. Buddha bersabda, lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada memenangkan 1000 pertempuran. Maka kemenangan itu adalah milikmu. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri, atas ego, atas nafsu, dan atas segala bentuk negativitas. Ketika kita berhasil menaklukkan diri sendiri, maka kedamaian akan menjadi milik kita selamanya. Ia akan menjadi sumber kekuatan yang tak tergoyahkan, menuntun kita melewati setiap badai kehidupan dengan tenang dan damai. Dan disinilah meditasi hadir sebagai kunci untuk membuka pintu menuju kedamaian tak tergoyahkan. Meditasi bukanlah sekedar ritual atau kegiatan seremonial, melainkan sebuah latihan untuk menjernihkan pikiran, menenangkan hati, dan menyelaraskan jiwa. Meditasi adalah perjalanan spiritual yang membawa kita menyelami kedamaian diri, menemukan hakikat sejati, dan mencapai kedamaian batin yang abadi. Bayangkanlah diri Anda duduk dengan tenang, mata terpejam, dan pikiran terfokus pada tarikan dan hembusan napas. Perlahan-lahan, kegelisahan mulai meredup, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Pikiran-pikiran yang tadinya berkejaran bagaikan kuda liar, kini mulai melambat dan tenang. Dalam keheningan itu, Anda mulai menyadari setiap sensasi dalam tubuh, setiap detak jantung, setiap hembusan napas. Anda merasakan aliran energi yang mengalir dalam tubuh, memberikan kehidupan dan vitalitas. Anda merasakan kehadiran diri Anda seutuhnya, hadir di sini dan saat ini tanpa terbebani oleh masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Meditasi memberikan kesejukan dan ketenangan bagi jiwa yang lelah. Ia adalah tempat peristirahatan bagi pikiran yang penat, memberikan kesempatan untuk melepaskan beban dan menemukan kedamaian. Melalui meditasi, kita belajar untuk melepaskan diri dari belenggu pikiran. Kita belajar untuk tidak terikat pada pikiran-pikiran negatif seperti amarah, kebencian, kecemasan, dan kesedihan. Kita belajar untuk mengamati pikiran-pikiran itu datang dan pergi tanpa terbawa arus atau terjebak dalam drama pikiran. Semakin sering kita bermeditasi, semakin jernih pikiran kita, semakin mudah kita mengendalikan emosi dan tindakan. Kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Meditasi juga membantu kita untuk mengembangkan kualitas-kualitas positif seperti cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan. Ketika pikiran kita tenang dan jernih, hati kita terbuka untuk menerima dan memberi kasih sayang. Kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan tergerak untuk membantu dan meringankan beban mereka. Buddha mengajarkan bahwa meditasi membawa kebijaksanaan. Ketahuilah dengan baik apa yang menuntunmu maju dan apa yang menahanmu, dan pilihlah jalan yang mengarah pada kebijaksanaan. Meditasi adalah jalan menuju kebijaksanaan. Melalui meditasi, kita dapat melihat realitas dengan lebih jernih, memahami hukum sebab akibat, dan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dengan bermeditasi secara teratur, kita membangun fondasi yang kuat untuk kedamaian batin. Kedamaian batin bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari latihan yang konsisten dan disiplin. Seperti halnya seorang atlet yang berlatih setiap hari untuk mencapai puncak performanya, kita juga perlu melatih pikiran kita setiap hari untuk mencapai kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Meditasi tidaklah sulit. Anda dapat memulainya dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang, memejamkan mata, dan memusatkan perhatian pada napas. Anda dapat melakukannya di pagi hari sebelum memulai aktivitas atau di malam hari sebelum tidur. Temukan tempat yang tenang dan nyaman di mana Anda tidak akan terganggu. Duduklah dengan tegak namun tetap rileks. Tutuplah mata Anda dengan lembut. Fokuskan perhatian Anda pada tarikan dan hembusan napas. Rasakan udara yang masuk dan keluar
dari hidung Anda. Ketika pikiran Anda mulai mengembara, dengan lembut kembalikan perhatian Anda pada napas. Jangan menghakimi diri sendiri jika pikiran Anda teralihkan. Itu adalah hal yang wajar. Teruslah berlatih dengan sabar dan tekun. Seiring waktu, Anda akan merasakan manfaat meditasi dalam kehidupan Anda. Anda akan menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih damai. Kedamaian batin yang Anda rasakan akan memancar keluar, mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain dan lingkungan sekitar Anda. Meditasi adalah hadiah berharga yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri. Ia adalah investasi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Sekarang, bayangkanlah, dalam keheningan meditasi, Anda berada di puncak gunung yang tinggi. Di bawah sana, dunia bagaikan lautan amarah yang bergelora. Ombak emosi saling berbenturan, menciptakan pusaran konflik dan penderitaan. Namun, Anda berdiri teguh, tak tergoyahkan, bagaikan batu karang yang kokoh menghadapi hantaman ombak. Disinilah letak kekuatan meditasi. Ia membawa Anda pada kesadaran diri yang utuh, di mana Anda bukan lagi budak dari pikiran dan emosi. Anda menjadi tuan atas diri sendiri, sang nahkoda yang mampu mengendalikan kapal kehidupan melewati badai dan gelombang. Ingatkah Anda akan kisah raja bijak yang menaklukkan musuhnya dengan kedamaian? Itulah gambaran nyata dari kekuatan batin yang ditempa melalui pengendalian diri. Dan meditasi adalah jalan untuk menempa kekuatan batin tersebut. Buddha berkata, dengan usaha, dengan semangat, dengan disiplin, dan dengan pengendalian diri, orang bijak membuat sebuah pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Pulau itu adalah kedamaian batin Anda yang dibangun dengan fondasi meditasi. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah Anda menciptakan pulau kedamaian dalam diri Anda? Atau masihkah Anda terombang-ambing oleh gelombang emosi, terhanyut dalam arus dunia yang penuh gejolak? Inilah saatnya untuk bertransformasi. Inilah saatnya untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Mulailah dengan langkah kecil. Luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas, biarkan keheningan menyelimuti diri, dan saksikan keajaiban terjadi. Sekarang, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Di sebuah desa yang sunyi, di tengah hamparan sawah yang hijau dan aliran sungai yang tenang, hiduplah seorang bijak bernama Kakek Sumedha. Wajahnya teduh memancarkan aura kedamaian. Sementara sorot matanya yang bijaksana menyimpan pengetahuan mendalam tentang kehidupan. Ketenangan hatinya bagaikan danau yang tak terusik gelombang. Kebijaksanaannya bagaikan pohon rindang yang meneduhkan siapapun yang bernaung di bawahnya. Pada suatu hari yang cerah, seorang pemuda bernama Arjuna datang menghampiri Kakek Sumedha. Wajahnya muram, langkahnya gontai, dan hatinya dipenuhi api amarah dan dendam. Ia baru saja mengalami perselisihan dengan tetangganya yang telah menipunya. Kekecewaan dan rasa sakit hati menghancurkan kedamaian dalam hatinya. "Kakek," keluh Arjuna dengan suara lirih, "hati saya dipenuhi kebencian. Rasa marah ini membakar jiwa saya. Saya ingin membalas perbuatannya. Saya ingin dia merasakan penderitaan yang sama seperti yang saya rasakan. Tetapi di sisi lain, saya juga merindukan kedamaian. Bagaimana saya bisa menemukannya, kakek?" Kakek Sumedha menatap Arjuna dengan penuh welas asih. Ia tersenyum lembut, sebuah senyuman yang menenangkan dan menyejukkan hati yang sedang gundah. "Arjuna," ucapnya dengan suara tenang,
Bayangkanlah dua orang sedang menarik kedua ujung seutas tali. Apa yang terjadi? Arjuna terdiam sejenak, mencoba membayangkan situasi yang digambarkan kakek Sumedha. Tentu saja, talinya akan menegang, kakek, jawabnya kemudian. Benar sekali, Arjuna, kata kakek Sumedha. Begitu pula dengan kebencian. Ketika kamu membenci seseorang, kamu sedang menarik ujung tali kebencian itu. Orang yang kamu benci juga menarik ujung yang lain. Kalian berdua saling menarik, saling bersih tegang, dan akibatnya tali itu akan semakin menegang. Kalian berdua pun akan semakin menderita. Lalu, bagaimana caranya agar tali itu kendur, Arjuna? Arjuna merenung, mencari jawaban atas pertanyaan kakek Sumedha. Melepaskan ujung tali itu, kakek. Jawabnya ragu-ragu. Tepat sekali, Arjuna, ujar kakek Sumedha dengan anggukan bijaksana. Melepaskan tali kebencian berarti melepaskan amarah dan dendam di hatimu. Itulah kunci untuk menemukan kedamaian. Ketika kamu melepaskan kebencian, kamu melepaskan dirimu sendiri dari belenggu penderitaan. Kakek Sumedha kemudian mengutip kata-kata Buddha. Kemenangan melahirkan kebencian. Yang kalah hidup dalam penderitaan. Dalam kedamaian, hiduplah mereka yang bebas dari ikatan menang dan kalah. Arjuna merenungkan kata-kata tersebut. Ia menyadari bahwa kebencian hanya akan membawa lebih banyak penderitaan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kebencian adalah api yang membakar, menghanguskan kedamaian dan kebahagiaan. Kakek Sumedha melanjutkan, kedamaian sejati, Arjuna, bersemayam di dalam dirimu sendiri. Ia bukanlah sesuatu yang dapat kamu temukan di luar sana, di antara gemerlap duniawi atau pujian manusia. Ia bukanlah hadiah dari orang lain atau hasil dari keberuntungan. Kedamaian sejati adalah buah dari pikiran yang jernih, hati yang penuh kasih, dan tindakan yang bijak. Ia adalah harta karun yang terpendam dalam diri setiap manusia, menunggu untuk ditemukan dan dirawat. Buddha berkata, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang tidak baik, maka penderitaan akan mengikutinya, bagikan roda pedati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Arjuna mulai memahami makna perkataan kakek Sumedha. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mencari kedamaian di tempat yang salah. Ia telah terjebak dalam pusaran emosi negatif, membiarkan amarah dan dendam menguasai dirinya. Ia lupa bahwa sumber kedamaian sesungguhnya ada di dalam dirinya sendiri. Kakek Sumedha menatap Arjuna dengan penuh kasih. Arjuna, ucapnya lembut, bayangkanlah pikiranmu sebagai sebuah taman. Apa yang akan terjadi jika kamu terus-menerus menanam benih-benih negatif seperti amarah, kebencian, dan dendam? Taman itu akan dipenuhi dengan tanaman berduri yang menyakitkan dan membuatmu menderita. Namun, jika kamu menanam benih-benih positif seperti cinta kasih, kebaikan, dan pengampunan, maka taman itu akan dipenuhi dengan bunga-bunga indah yang mengharumkan dan membawa kebahagiaan. Dengan mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, kamu akan menemukan kedamaian sejati. Lanjut kakek Sumedha. Cinta kasih adalah air yang menyejukkan api kebencian. Ia adalah sinar mentari yang mengusir kegelapan dalam hati. Cinta kasih adalah jalan menuju kedamaian abadi. Arjuna tersenyum oleh kata-kata kakek Sumedha. Ia merasakan seberkas cahaya harapan menyinari hatinya. Ia bertekad untuk melepaskan amarah dan dendam dan menumbuhkan cinta kasih dalam dirinya. Namun, Arjuna masih memiliki satu pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Kakek, tanyanya dengan penuh kerendahan hati. Bagaimana caranya agar saya dapat menjaga pikiran tetap jernih dan tetap tenang
di tengah sibuknya kehidupan ini? Bagaimana saya dapat mengendalikan emosi negatif dan menumbuhkan cinta kasih secara berkesinambungan? Kakek Sumedha tersenyum. Arjuna, ada sebuah jalan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha untuk mencapai ketenangan batin dan mengendalikan pikiran. Jalan itu adalah meditasi. Meditasi, kakek? Tanya Arjuna penasaran. Ya, Arjuna. Meditasi adalah latihan untuk menenangkan dan memusatkan pikiran. Ia bagaikan menjernihkan air dalam sebuah wadah. Ketika air keruh, kita tidak dapat melihat dasarnya dengan jelas. Namun, ketika air jernih, kita dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Begitu pula dengan pikiran. Ketika pikiran kacau dan dipenuhi oleh emosi negatif, kita sulit untuk melihat realitas dengan jernih. Namun, melalui meditasi, kita dapat menenangkan pikiran, menghilangkan kekeruhan, dan melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Kakek Sumedha menjelaskan bahwa meditasi bukanlah sekedar mengosongkan pikiran atau melarikan diri dari kenyataan. Meditasi adalah proses untuk melatih kesadaran, meningkatkan konsentrasi, dan mengembangkan kebijaksanaan. Melalui meditasi, kita belajar untuk mengamati pikiran dan emosi kita tanpa terbawa arus. Kita belajar untuk mengenali sifat sejati dari pikiran yang selalu berubah dan tidak kekal. Dalam meditasi, lanjut kakek Sumedha, kita melatih diri untuk berada pada saat ini, pada momen sekarang. Kita melepaskan kemelekatan pada masa lalu dan masa depan, dan memusatkan perhatian pada napas, pada sensasi tubuh, atau pada objek meditasi lainnya. Dengan demikian, kita dapat menghentikan aliran pikiran yang tak henti-hentinya dan mengalami kedamaian yang mendalam. Kakek Sumedha kemudian mengutip kata-kata Buddha. Dengan pikiran yang terkendali, terlatih dengan baik, dan terbebas dari kekotoran batin, seseorang mencapai kebahagiaan yang abadi. Arjuna mendengarkan dengan seksama penjelasan kakek Sumedha. Ia mulai memahami pentingnya meditasi dalam mencapai kedamaian batin. Ia bertekad untuk mempelajari dan mempraktikkan meditasi secara teratur. Kakek Sumedha menutup pertemuan mereka dengan nasihat bijak. Arjuna, ingatlah bahwa kedamaian adalah perjalanan, bukan tujuan. Kedamaian adalah sesuatu yang harus terus-menerus dijaga dan dirawat. Meditasi adalah salah satu teknik yang dapat membantumu dalam perjalanan ini. Dengan latihan yang tekun dan kesabaran, kamu akan menemukan kedamaian abadi yang kamu cari. Arjuna meninggalkan pondok kakek Sumedha dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Ia membawa sebuah pemahaman baru tentang kedamaian dan jalan untuk mencapainya. Ia bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, penuh cinta kasih dan kedamaian. Ia yakin bahwa dengan melepaskan kebencian dan mengembangkan kebajikan, ia akan menemukan kebahagiaan sejati dan abadi. Sekarang, renungkanlah kisah Arjuna ini. Bukankah kita seringkali seperti Arjuna, terperangkap dalam pusaran emosi negatif dan lupa bahwa sumber kedamaian sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri? Kamu, ya, kamu yang sedang mendengarkan ini, mungkin kamu sedang menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup. Mungkin kamu sedang merasakan amarah, kecewa, atau sedih. Mungkin kamu merasa lelah dan putus asa. Namun, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kedamaian dalam dirimu. Kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan emosimu. Kamu dapat memilih untuk melepaskan kebencian dan menumbuhkan cinta kasih. Mulailah dengan hal-hal kecil. Latihlah dirimu untuk bersabar, untuk memaafkan, untuk berbuat baik kepada orang lain. Luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi, untuk menenangkan pikiran dan menghubungkan diri dengan sumber kedamaian di dalam dirimu. Ingat, kata Buddha, kamu adalah pemilik dirimu sendiri. Jadilah pemilik dirimu sendiri, kendalikan pikiran dan emosimu, bangunlah pondasi kedamaian abadi dalam dirimu, dan rasakanlah kebahagiaan sejati yang berasal dari dalam.
Kedamaian abadi bukanlah sebuah mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang dapat kamu wujudkan. Kunci utamanya adalah pengendalian diri, pemahaman akan sifat pikiran, dan pengembangan cinta kasih. Sekarang, apa pesan moral yang kamu dapatkan dari video ini? Share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di sebuah desa yang sunyi, di antara hamparan sawah yang hijau dan aliran sungai yang tenang, hiduplah seorang bijak bernama Siddhartha. Ketenangannya bagai danau yang dalam, kebijaksanaannya terpancar dari sorot matanya yang teduh, menenangkan setiap hati yang gelisah. Suatu hari, seorang pemuda dengan langkah gontai dan wajah muram datang menghampirinya. Beban hidup tampak menghimpit pundaknya. Keresahan tergambar jelas di raut wajahnya. "Guru," lirihnya dengan suara tercekat. "Hatiku terasa sesak. Pikiranku berkelana tak tentu arah. Bagaimana caranya agar aku dapat menemukan ketenangan seperti yang engkau miliki?" Siddhartha dengan senyum yang sehangat mentari pagi mengajak pemuda itu berjalan menyusuri tepi sungai. Di bawah naungan pohon beringin yang rindang, mereka berhenti. "Perhatikanlah aliran sungai itu, anak muda," ujarnya lembut. "Lihatlah bagaimana airnya mengalir, kadang tenang, kadang bergelombang." Pemuda itu menurut, matanya mengikuti aliran air yang berkelok-kelok. Ketika air tenang, lanjut Siddhartha, ia mampu memantulkan bayangan langit dan pepohonan dengan sempurna, jernih, dan nyata. Namun, ketika air bergejolak, bayangan yang tercipta pun menjadi kabur dan terdistorsi. Sang pemuda tertegun, merenungi perumpamaan yang disajikan sang bijak. Sebuah kesadaran mulai menyentuh hatinya. "Apakah engkau ingin mengatakan bahwa hati dan pikiranku harus setenang air sungai agar dapat melihat dunia dengan jernih, Guru?" tanyanya dengan penuh harap. Siddhartha mengangguk perlahan. "Ketenangan batin adalah seni, anak muda," jawabnya bijak. "Ia membutuhkan latihan dan kesadaran yang terus-menerus, layaknya seorang seniman yang mengasah keahliannya dengan tekun dan sabar." Kisah Siddhartha dan pemuda tersebut bagaikan cermin yang memantulkan realitas kehidupan kita. Di tengah sibuknya dunia yang semakin kompleks, kita dihadapkan pada berbagai tantangan, tekanan, dan ketidakpastian yang datang silih berganti. Emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan kesedihan merayap layaknya badai yang menerjang, membuat hati dan pikiran kita bergejolak laksana air sungai yang keruh. Buddha dalam kebijaksanaannya mengajarkan bahwa akar dari segala penderitaan adalah kemelekatan. Ketika kita melekat erat pada keinginan, harapan, dan pandangan tertentu, kita akan mudah terguncang ketika kenyataan tak sejalan dengan ekspektasi. Ibarat kapal yang terombang-ambing di lautan lepas, kita kehilangan kendali dan terombang-ambing dalam pusaran emosi. Buddha berkata, ketenangan batin adalah kunci menuju kebahagiaan. Untuk mencapai tenang yang hakiki, kita perlu melatih kesadaran diri dan melepaskan jerat kemelekatan. Bayangkan diri kita sebagai pemanah yang mengarahkan anak panah pada sasaran. Kesadaran diri adalah busur yang kokoh, dan pelepasan kemelekatan adalah anak panah yang meluncur dengan tepat sasaran. Sekarang, mari kita telusuri jalan setapak menuju ketenangan batin. Yang pertama, dengan meditasi.
Di tengah riuhnya dunia yang penuh distraksi, pikiranmu mungkin seringkali terasa seperti lautan yang bergejolak. Ombak kekhawatiran, badai amarah, dan pusaran ketakutan datang silih berganti, membuatmu kehilangan arah dan ketenangan. Namun, tahukah kamu bahwa di dasar samudera itu terdapat ketenangan yang abadi? Meditasi adalah jalan untuk menyelami kedalaman diri, menemukan keheningan di tengah kegaduhan. Luangkanlah waktu setiap hari, meski hanya beberapa menit, untuk bermeditasi. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan fokuskan perhatianmu pada napas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Dalam keheningan meditasi, kamu akan menemukan ruang di antara pikiran-pikiran, ruang yang dipenuhi kedamaian dan kejernihan. Di sanalah kamu dapat terhubung dengan dirimu yang sejati, sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Buddha bersabda, dengan melatih pikiran, kamu dapat menemukan kebahagiaan sejati. Meditasi adalah latihan terbaik untuk menjinakkan pikiran, mengendalikan emosi, dan mencapai ketenangan batin yang hakiki. Mulailah bermeditasi hari ini dan rasakan transformasi yang akan terjadi dalam hidup Anda. Yang kedua, latih penerimaan. Hidup bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada kalanya kita menikmati manisnya keberhasilan, namun ada pula saatnya kita merasakan pahitnya kegagalan. Disinilah letak ujian sejati bagi ketenangan batin kita. Mampukah kita menerima segala yang terjadi dengan lapang dada? Seperti pohon yang tegar menghadapi terpaan angin dan hujan, kita pun harus kokoh dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Jangan biarkan dirimu terombang-ambing oleh gelombang emosi. Terimalah setiap kejadian, baik dan buruk, sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Buddha bersabda, tidak ada api seperti nafsu, tidak ada jerat seperti kebencian, tidak ada jaring seperti kebodohan, tidak ada arus deras seperti keserakahan. Nafsu, kebencian, kebodohan, dan keserakahan adalah api yang membakar, jerat yang menjebak, jaring yang membelenggu, dan arus deras yang menghanyutkan kita dalam penderitaan. Lepaskanlah belenggu-belenggu tersebut. Terimalah kenyataan bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Pahamilah bahwa setiap kejadian, setiap ujian memiliki makna dan hikmah tersendiri. Penerimaan bukanlah berarti pasrah pada keadaan. Ia adalah kekuatan untuk memahami, untuk belajar, dan untuk bertumbuh. Ketika kamu mampu menerima segala sesuatu dengan lapang dada, kamu akan menemukan ketenangan yang hakiki, ketenangan yang tak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Yang ketiga, berpikir positif. Di tengah terpaan badai kehidupan, di mana tantangan dan kesulitan silih berganti, seringkali kita terjebak dalam pusaran pikiran negatif. Kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan menyergap, membuat hati dan pikiran kita gelap gulita. Namun, sadarkah kamu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah arah badai itu? Fokuskanlah pandanganmu pada cahaya, sekalipun hanya seberkas sinar kecil di antara awan mendung. Seperti seorang petani yang dengan penuh harapan menanam benih di ladangnya. Tanamlah benih-benih positif dalam pikiranmu, siramlah dengan optimisme, pupuklah dengan keyakinan, dan lihatlah bagaimana benih-benih itu tumbuh menjadi pohon kebahagiaan yang rindang. Buddha bersabda, pikiran adalah pembentuk. Apa yang kamu pikirkan akan membentuk realita. Ingatlah, pikiranmu adalah magnet yang kuat. Ia mampu menarik energi positif maupun negatif. Ketika kamu memilih untuk berpikir positif, kamu akan menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Sebaliknya, ketika kamu terperangkap dalam pikiran negatif, kamu akan menarik kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, sadarilah kekuatan pikiranmu, pilihlah untuk melihat sisi terang dari setiap peristiwa, carilah pelajaran berharga di balik setiap tantangan. Yakinlah bahwa kamu
memiliki kemampuan untuk melewati semua badai dan mencapai pelangi kebahagiaan. Jadilah bunga teratai yang tumbuh indah di tengah lumpur. Biarkan pikiran positifmu menuntunmu menuju ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Yang keempat, berbuat baik. Dalam perjalanan hidup yang singkat ini, apa yang sebenarnya kita cari? Harta, tahta, ketenaran? Semua itu hanyalah sementara. Kebahagiaan sejati takkan pernah kita temukan dalam gemerlap duniawi, melainkan terpancar dari dalam hati yang dipenuhi kebaikan. Seperti mentari yang dengan tulus menyinari bumi, pancarkanlah kebaikan kepada semua makhluk tanpa memandang siapa mereka, apa keyakinan mereka, atau bagaimana rupa mereka. Ulurkan tanganmu kepada yang membutuhkan, berikan senyummu kepada yang bersedih, dan tebarkan cinta kasih kepada semua yang kamu temui. Janganlah mengharapkan balasan apapun, karena kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya kembali kepadamu, berlipat ganda. Seperti benih yang ditanam, ia akan tumbuh dan berbuah, memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang tak ternilai. Rasakanlah bagaimana hatimu meluas dan jiwamu diterangi cahaya kebaikan. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang kita ciptakan melalui tindakan mulia dan hati yang penuh welas asih. Yang kelima, hidup sederhana. Hindarilah gaya hidup konsumtif yang menjebak kita dalam lingkaran keinginan yang tak pernah puas. Fokuslah pada kebutuhan, bukan keinginan. Seperti burung yang terbang bebas di angkasa, kita pun harus membebaskan diri dari belenggu materialisme dan menemukan kebebasan sejati dalam kesederhanaan. Buddha bersabda, rahasia kesehatan bagi pikiran dan tubuh bukanlah untuk meratapi masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, tetapi untuk hidup di saat ini dengan kebijaksanaan dan sungguh-sungguh. Hidup di saat ini dengan penuh kesadaran adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Lepaskanlah masa lalu yang telah berlalu dan janganlah khawatir akan masa depan yang belum pasti. Fokuslah pada saat ini, nikmati setiap detik kehidupan Anda dengan penuh syukur. Menjaga ketenangan batin adalah sebuah seni, sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan latihan dan kesabaran. Namun, dengan tekad yang kuat dan kesadaran yang terus bertumbuh, kita semua dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Seperti seorang pengrajin yang dengan telaten menghaluskan sebuah batu menjadi permata yang indah. Kita pun dapat mengasah hati dan pikiran kita untuk mencapai ketenangan batin yang bercahaya. Buddha bersabda, lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada memenangkan 1000 musuh dalam pertempuran. Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Dengan menaklukkan ego, nafsu, dan kemelekatan, kita akan memenangkan pertempuran yang sesungguhnya, yaitu pertempuran melawan kegelisahan dan penderitaan. Ketenangan batin adalah hadiah terindah yang dapat kita berikan untuk diri sendiri, sebuah kedamaian di tengah gurun kehidupan. Bayangkan, kamu berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi. Angin berhembus kencang, menerpa wajahmu. Di bawah sana, dunia tampak begitu kecil. Di puncak ini, kamu merasakan ketenangan yang mendalam, kedamaian yang tak tergoyahkan. Itulah gambaran dari ketenangan batin. Ia adalah tempat perlindungan di tengah badai kehidupan. Suatu keadaan di mana kamu dapat menemukan kekuatan dan kejernihan di tengah ketidakpastian. Ketenangan batin bukanlah berarti kamu terlepas dari masalah dan penderitaan, melainkan kamu memiliki kemampuan untuk menghadapinya dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Ketenangan batin bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sebuah seni yang perlu diasah dengan latihan dan kesadaran. Seperti seorang musisi yang berlatih setiap hari untuk menyempurnakan permainannya, kamu pun perlu melatih diri untuk mencapai ketenangan batin.
Sekarang, tanyakan pada diri kamu sendiri. Apakah aku ingin terus terombang-ambing oleh gelombang emosi negatif? Ataukah aku ingin menemukan ketenangan batin yang hakiki? Pilihan ada di tanganmu. Mulai dari sekarang, luangkan waktu untuk bermeditasi, latih penerimaan, berpikir positif, berbuat baik, dan hidup sederhana. Rasakanlah transformasi yang terjadi dalam diri kamu. Rasakan kedamaian yang mengalir di dalam hatimu, kejernihan yang menerangi pikiranmu, dan kebahagiaan yang memenuhi jiwamu. Ketenangan batin adalah warisan berharga yang dapat kamu miliki, sebuah sumber kekuatan yang akan membimbingmu melewati setiap lika-liku kehidupan. Intinya, mulai hari ini, jangan biarkan dirimu terombang-ambing oleh badai kehidupan. Latihlah kesadaran diri, lepaskan kemelekatan, dan temukan kedamaian sejati di dalam dirimu. Sekarang, tuliskan pengalamanmu dalam menemukan ketenangan batin di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.